Shalom Sobat BSJD yang diberkati Tuhan. Pada pagi hari ini saya Pikaris Peter Pengpetoni akan membawakan renungan pada kita saat ini. Nas yang diperhadapkan untuk kita dari Hosea pasal yang kedua ayat yang ke-15 hingga pasal 3 ayat yang ke-5. Namun saya bacakan untuk kita pada pasal 3 ayat yang pertama saja. Berfirmanlah Tuhan kepadaku, pergilah lagi, cintailah perempuan yang suka bersundal dan berzinah, seperti Tuhan juga mencintai orang Israel, sekalipun mereka berpaling kepada allah-allah lain dan menyukai kue kismis. Syukur kepada Allah. Tema renungan pada pagi hari ini saya beri judul Restorasi Hati. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, Hosea adalah seorang nabi yang dipanggil untuk menikahi seorang perempuan sundal bernama Gomer. Pernikahan ini menjadi gambaran hidup tentang hubungan Allah dengan umatnya Israel yang telah berulang kali berpaling darinya. Namun di tengah semua pengkhianatan dan ketidaksetiaan itu, kita melihat sebuah janji yang indah. Nah, saudara-saudari sekalian, dalam Hosea pasal 2 ayat 16, Tuhan berkata, pada waktu itu demikianlah firman Tuhan, engkau akan memanggil aku suamiku dan tidak lagi memanggil aku Baal. Ini adalah sebuah janji restorasi. Israel yang telah mengejar ilah-ilah lain, yang telah melupakan kasih mula-mula mereka kepada Tuhan, akan dipulihkan kembali. Hati mereka akan diarahkan lagi kepada sang suami yang sejati, atau yaitu adalah Tuhan Allah itu. Bagaimana restorasi ini terjadi? Kita bisa lihat pada ayat yang ke-17 dan ayat yang ke-18 dari pasal yang sama. Itu menunjukkan bahwa Tuhan akan membuka pintu pengharapan bagi mereka. Bahkan di lembah Akor, lembah kesusahan, Tuhan mengubahnya menjadi pintu pengharapan. Ini berarti saudara-saudari sekalian, bahkan di tengah kepedihan, di tengah kegagalan kita, Tuhan mampu membuka jalan keluar, sebuah jalan untuk kembali. Nah, saudara-saudari sekalian, dan yang paling menyentuh adalah pasal 3. Tuhan memerintahkan Hosea untuk kembali mengasihi Gomer, meskipun Gomer telah kembali kepada perzinahannya. Hosea harus membeli Gomer kembali, seolah-olah dia adalah seorang budak yang harus ditebus. Ini adalah gambaran yang sangat kuat tentang kasih karunia Allah. Betapapun jauhnya kita tersesat, betapa banyak dosa yang telah kita lakukan, Tuhan senantiasa siap untuk menebus dan memulihkan kita. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, hari ini mari kita bertanya pada diri kita sendiri. Apakah hati kita memerlukan restorasi? Mungkin kita merasa jauh dari Tuhan. Mungkin juga kita telah membiarkan hal-hal lain menggantikan posisi Tuhan di hati kita. Atau mungkin kita telah jatuh dalam dosa yang sama berulang kali. Sama seperti Israel, hati kita bisa saja menjadi dingin, menjadi tidak setia, atau bahkan menjadi terpikat pada ilah-ilah modern. Misalkan seperti harta, kekuasaan, popularitas, atau bahkan sekedar kesibukan yang melalaikan kita dari hadiratnya. Nah, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, pesan firman Tuhan untuk kita hari ini sangat jelas. Tuhan rindu untuk merestorasi hati kita. Dia ingin kita kembali memanggilnya, bukan lagi Baal atau nama-nama lain yang mencuri kasih kita. Proses restorasi ini mungkin melalui lembah-lembah kekusahan. Namun di sana pula Tuhan membuka pintu pengharapan. Dia adalah Allah yang tidak pernah menyerah pada kita. Dia telah membayar harga yang sangat mahal melalui Yesus Kristus untuk menebus dan membawa kita kembali kepadanya. Yang perlu kita lakukan adalah mengakui kebutuhan kita akan Dia dan mengizinkan kasih-Nya yang tak bersyarat memulihkan setiap peretakan di hati kita. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur atas kasih-Mu yang tidak berkesudahan. Kami mengakui bahwa seringkali hati kami jauh daripada-Mu.
Ampuni kami ya Tuhan atas segala ketidaksetiaan dan dosa kami. Hari ini kami membuka hati kami dan mengundang Engkau untuk merestorasi setiap bagiannya. Pulihkan hati kami ya Tuhan, agar kami dapat mengasihi-Mu dengan segenap hati, segenap jiwa, dan segenap kekuatan kami. Dan setiap kehidupan kami Engkau selalu menyertai tiap langkah. Dalam tiap detik, tiap menit, bahkan tiap jamnya Tuhan selalu menyertai langkah kehidupan kami hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya dalam nama-Mu kami berdoa. Amin.